Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membagikan tips lolos seleksi tahap 2 simulasi mengajar program guru penggerak. Adapun beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu persiapan awal, terdiri dari pengaturan tempat simulasi mengajar, seperti pengaturan waktu, pencahayaannya juga cukup, kemudian harus minim kebisingan. Yang kedua, pastikan perangkat elektronik yang digunakan itu harus terhubung listrik dan terkoneksi internet. Untuk yang ketiga, pastikan Google Meet berfungsi dengan baik. Jadi saya sarankan teman-teman itu sebelum melakukan simulasi mengajar, mencoba dulu untuk mengecek Google Meet-nya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Hal yang paling penting juga dalam persiapan awal itu, teman-teman persiapkan KTP atau kartu tanda penduduk asli. Karena nanti sebelum simulasi mengajar, teman-teman itu akan disuruh untuk memperlihatkan kartu tanda penduduk yang asli. Kemudian, 70% bagian tubuh harus terlihat. Nah, teman-teman masuk dulu ke dalam Google Meet, kemudian coba bagian tubuhnya itu terlihat 70% atau tidak. Nah, itu juga tidak kalah penting untuk dipersiapkan. Kemudian, teman-teman harus hadir tepat waktu di ruang virtual. Saya sarankan teman-teman masuk ke dalam ruangan itu 15 menit sebelum dimulai. Kemudian, gunakan pakaian yang pantas dan nyaman. Penggunaan pakaian yang pantas dan nyaman ini biasanya juga termasuk ke dalam kriteria penilaian ketika teman-teman melaksanakan simulasi mengajar. Nah, adapun untuk durasi waktu pelaksanaan, teman-teman nantinya akan diberikan waktu 30 menit yang terdiri dari 15 menit persiapan, kemudian 10 menitnya lagi untuk simulasi. Simulasi ini dimulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian sampai penutup, disesuaikan dengan RPP atau modul ajar yang teman-teman sudah upload pada saat mendaftar program guru penggerak tahap 1. Nah, teman-teman harus menyesuaikan kegiatannya itu mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Itu harus pas ke dalam 10 menit. Dan yang terakhir adalah tanya jawab. Ini waktunya sekitar 5 menit dari 2 asesor. Nah, ada beberapa tips lolos simulasi mengajar guru penggerak. Yang pertama, teman-teman harus memahami kembali RPP atau modul ajar yang sudah teman-teman unggah sebelumnya. Kemudian, persiapkan materi, pelajaran, media, dan alat peraga yang tercantum dalam RPP atau modul ajar yang sudah teman-teman unggah. Teman-teman itu harus tahu materi apa yang ingin teman-teman sampaikan, kemudian pelajaran apa. Misalnya dulu saya itu materinya deskriptif, pelajaran bahasa Inggris. Kemudian medianya juga yang saya gunakan itu karena pendekatannya menggunakan TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge, maka saya ketika simulasi itu menggunakan proyektor, kemudian alat peraganya juga saya sudah buat dalam Canva ya. Nah, setelah itu, teman-teman pelajari langkah-langkah pembelajaran, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, sampai dengan penutup. Nah, teman-teman usahakan step-step yang ada pada RPP itu atau langkah-langkahnya itu harus sama. Mulai dari pendahuluan sampai penutupnya itu diusahakan setiap stepnya itu harus ada, harus tersampaikan oleh teman-teman pada saat simulasi mengajar. Kemudian,
Latih skenario pembelajaran selama 10 menit secara berulang-ulang. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman sebelum melaksanakan simulasi mengajar, teman-teman latihan dulu dalam memanage waktu karena dalam waktu 10 menit teman-teman itu harus menyampaikan setiap kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang ada pada RPP. Nah, setelah itu simulasi mengajar juga tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan. Nah, biasanya ketika 2 menit lagi selesai, si asesor itu nanti akan memberitahu dengan kode bahwa waktunya itu hampir habis. Nah, teman-teman usahakan tidak melebihi waktu, karena ketika teman-teman nanti di tengah-tengah kemudian waktunya itu sudah selesai, si asesor otomatis akan memberhentikan pembelajarannya. Kemudian, lakukan simulasi mengajar senyata mungkin. Dalam artian di sini teman-teman seolah-olah mengajar di kelas dengan ada muridnya. Jadi teman-teman ini seolah-olah menghayal di depan teman-teman itu ada murid yang teman-teman ajar, namun langkah-langkah pembelajarannya itu di-skip aja. Contohnya misal, "Oh iya, bagus, Rina," misal. Atau, "Siapa lagi yang mau menjawab? Oh iya, bagus sekali jawabannya." Ya, seperti itu ya. Kemudian, jawab pertanyaan dari asesor dengan lugas, jelas, dan berbahasa santun. Nah, di akhir simulasi mengajar, nanti teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang teman-teman sampaikan pada saat simulasi mengajar. Kemudian, terakhir, teman-teman harus terima masukan dari asesor dan mengucapkan terima kasih. Nah, di sini misal nanti pembelajarannya harusnya seperti ini. Nanti teman-teman itu akan diberikan masukan-masukan dari asesor dan teman-teman itu untuk kedepannya agar pembelajaran yang teman-teman lakukan itu lebih baik. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan setelah simulasi mengajar. Yang pertama, biasanya teman-teman nanti diberikan pertanyaan, apa kekurangan dan kelebihan selama pembelajaran? Misal, teman-teman kalau kekurangannya itu bisa menjawab dengan dikarenakan waktunya itu cuma sebentar, jadi teman-teman agak kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran atau kurang efektif ya misal. Nah, untuk yang kedua adalah penilaian apa yang digunakan. Nah, kebetulan pada RPP yang saya unggah ada 3 penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa yang dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan jawabannya dengan apa yang teman-teman masukkan ke dalam RPP yang teman-teman unggah itu. Teman-teman bisa misal pada saat pembelajaran nyata, teman-teman akan misalkan menggunakan teknik penilaian apa, misalkan model pembelajaran apa, metode apa, agar menarik minat peserta didik. Kemudian, apa yang akan dilakukan jika kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Ya, seperti tadi, jika melakukan kegiatan sebenarnya di kelas atau real, teman-teman akan memperbaiki misalnya metodenya atau modelnya. Nah, pokoknya itu agar pembelajarannya itu lebih inovatif, lebih menarik, dan tentunya akan menarik peserta didik. Sekian tips dan trik pada saat simulasi mengajar program guru penggerak. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lulus program guru penggerak dan dipermudah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.